Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang masa Paleosen sampai masa Oligosen. Sebelum memulai penjelasan atau presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya sendiri bernama Alfarel Yusuf Ramadan dengan NIM 101323068. Perkenalkan, nama saya Marisa Wulandari dengan NIM 101323080. Selanjutnya ada Jihan Nur Cahyani dengan NIM 101323098. Dan saya Alvan Zohar Mahawira dengan NIM 101323122. Selanjutnya masa Paleosin. Masa Paleosin merupakan sebuah transisi dari pemusnahan zaman kapur menjadi lingkungan yang penuh dengan hutan, daratan yang mulai terbentuk, dan suhu bumi yang mengalami perubahan yang berlangsung sekitar antara 65 hingga 55,8 juta tahun yang lalu. Zaman Paleosin merupakan zaman yang akan segera menyusul kepunahan dinosaurus. Iklim bumi lebih hangat dibandingkan saat ini, namun lebih dingin dan kering dibandingkan masa-masa sebelum dan sesudahnya. Selama masa Paleosen, banyak spesies tanaman modern yang muncul seperti kaktus dan pohon palem, dan suhu yang relatif hangat di seluruh dunia, hingga memunculkan hutan lebat di seluruh dunia. Hewan Hewan yang berkuku paling awal termasuk kondilat yang berkerabat dekat dengan nenek moyang Perissodactyl muncul pada zaman Paleosin ini. Contoh lain dari hewan-hewan Paleosin termasuk multituberculet yang mirip hewan pengerat dan burung pemangsa raksasa yang tidak bisa terbang seperti Gastornis. Zaman Paleosin merupakan zaman batuan besar pertama di seluruh dunia dan waktu periode Paleogen yang mencakup interval antara 66 juta hingga 56 juta tahun yang lalu. Salah satu ciri kehidupan vertebrata yang paling mencolok pada zaman ini ialah tidak ada dinosaurus dan kelompok reptilia lain yang dominan pada zaman kapur sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wi- Oke, selanjutnya untuk masa Paleosen. Masa Paleosen terjadi sekitar 65,5 hingga 55,8 juta tahun yang lalu. Selama masa ini, benua-benua terus bergerak menuju posisinya sekarang. Di belahan bumi utara, bekas komponen Laurasia yaitu Amerika Utara dan Eurasia kadang-kadang terhubung melalui jembatan darat. Di antaranya Berinia pada 65,5 dan 58 juta tahun yang lalu antara Amerika Utara dan Asia Timur bertedir dari 71 hingga 63 juta tahun yang lalu antara Greenland dan Skandinavia, jalur Tulean pada 57 dan 55,8 juta tahun yang lalu antara Amerika Utara dan Eropa Barat melalui Greenland, dan jalur Turgai yang menghubungkan Eropa dengan Asia yang saat ini dipisahkan oleh Selat Turgai. Kemudian di grafik sebelah kanan dapat kita simpulkan bahwa terdapat tren penurunan suhu dari masa Paleosen sampai pada masa Miosen. Penurunan suhu yang terus-menerus inilah yang disebut dengan tren penurunan suhu. Selanjutnya teruskan oleh teman saya Farel. pada masa Paleosen terdapat flora dan fauna yang hidup pada masa tersebut. Contohnya yaitu platypus pada zaman Paleosen dan juga terdapat Gigantopithecus. Gigantopithecus sendiri adalah kera terbesar yang pernah ditemukan di dunia hingga saat ini. Tinggi mereka diperkirakan bisa mencapai sekitar 3 meter atau 10 kaki dan mempunyai massa yang mencapai sekitar 500 kilogram. Selanjutnya terdapat burung gastornis. Burung gastornis merupakan burung yang tidak bisa terbang yang punah selama pertengahan kala Paleosen hingga akhir dari periode Paleogen. Spesies Gastornis merupakan burung yang sangat besar dan awalnya secara tradisional dianggap sebagai predator dari mamalia kecil.
Pada zaman ini, kita dapat menemukan fosil-fosil pada zaman Paleosen sendiri, yaitu di cekungan Bighorn di Wyoming, tempat banyak fosil mamalia yang dikumpulkan. Sedimen di cekungan Bighorn terbentuk oleh erosi pegunungan yang terangkat dan sedimen tersebut bertumpuk dalam lapisan yang berumur jutaan tahun hingga Paleosen dan memasuki zaman berikutnya yaitu Eosen. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. The Oligocene Era. Pada zaman Oligocene, antara 39 hingga 22 juta tahun yang lalu, merupakan masa peralihan antara zaman tersier awal dan akhir, yaitu antara 65 hingga 2 juta tahun yang lalu. Adapun ciri utama evolusi yaitu efek riak yang diciptakan oleh perubahan geografis yang dapat mempengaruhi iklim, vegetasi, dan pada akhirnya cara hewan berkembang. Penting juga untuk dicatat bahwa batas antara Oligosen dan Miosen tidak dapat ditentukan secara mudah dengan suatu peristiwa, melainkan merupakan batas yang semu antara Oligosen yang lebih hangat dengan Miosen yang relatif lebih dingin. Oligosen sering dianggap sebagai masa transisi yang penting karena menghubungkan antara dunia kuno pada kala Eosen yang beriklim tropis dengan ekosistem yang lebih modern pada kala Miosen. Oke, selanjutnya untuk flora dan fauna dari masa ini. Pada aspek flora dan fauna dapat kita saksikan dampak dari tren pendinginan sepanjang periode Oligosen menyebabkan banyak hewan terdampak. Contohnya di Eropa Barat terjadi perubahan fauna yang disebut dengan Grand Kyoto. Contohnya adalah Porus raucus yang merupakan puncak predator zaman Oligosen pun ikut punah, yang mungkin disebabkan mereka tidak dapat menjaga keturunan mereka dari mamalia yang hidup pada zaman Miocen. Selama masa Paleosen, benua-benua terus bergerak menuju posisinya sekarang di belahan bumi utara. Mengenai geologi Oligosen itu adalah waktu aktivitas geologi dan orogenik yang cukup besar. Kita dapat melihat bahwa fragmentasi benua Superpangea terus berlanjut dan banyak dari fragmennya dipindahkan untuk menempati posisi yang sama dengan yang mereka miliki saat ini. Dua proses orogenik skala besar terjadi selama waktu ini, yaitu Laramide orogeny dan Alpine orogeny. Untuk selanjutnya disampaikan oleh teman saya Marisa. Jadi, kesimpulan yang didapat ialah periode Paleosen Oligosen merupakan masa transisi penting dalam sejarah bumi. Periode ini antara era Meozoikum dan Kenozoikum yang berlangsung sekitar 56 sampai 23 juta tahun yang lalu. Pada periode ini terjadi perubahan iklim global yang signifikan, dari iklim yang relatif hangat di Paleosen menjadi lebih dingin di Oligosen. Hal ini menyebabkan perubahan besar pada flora dan fauna di seluruh dunia. Kepunahan massal terjadi pada akhir Eosen yang diperkirakan disebabkan oleh penurunan suhu global, perubahan pola cuaca, dan pergeseran benua-benua. Banyak spesies mamalia
reptil, dan tumbuhan yang punah pada masa ini. Selama Paleosen Oligosen terjadi evaluasi dan verifikasi mamalia dengan munculnya berbagai ordo baru seperti Phragmites, Carnivora, Presiolita, dan Artiolithia. Mamalia menjadi kelompok hewan yang dominan menggantikan reptil. Pada Oligosen terjadi pembentukan Antartika modern dan pemisahan Australia dari Antartika yang menyebabkan perubahan arus laut dan iklim global. Secara umum, periode Paleosen-Oligosen ditandai dengan perubahan iklim global, kepunahan massal, dan evolusi serta diverifikasi mamalia sebagai kelompok hewan yang dominan di daratan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.